Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari penjelasan tafsir ayat yang ke-13 dari suratul Baqarah. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-14 dari surat Al-Baqarah, masih tentang sifat-sifat al-munafiqun, sifat-sifat orang-orang munafik. Allah subhanahu wa ta'ala membongkar kesesatan mereka, sifat-sifat mereka, sehingga kaum mukminin tahu persis sifat-sifat orang-orang munafikin. Walaupun mereka orang-orang munafikin menyembunyikan sifat-sifat ini, mereka hanya tampakkan ketika bertemu atau berkumpul dengan orang-orang kafir. Namun Allah subhanahu wa ta'ala membongkarnya, menjelaskannya, sifat-sifat orang-orang munafikun tersebut, sehingga kaum muslimin paham dan mengerti apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikun. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20 nanti masih dalam pembahasan tentang orang-orang munafik. Qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka orang-orang munafik bertemu orang-orang yang beriman, bertemu kaum mukminin, berkumpul dengan kaum mukminin, qalu amanna, maka mereka mengatakan, kami ini beriman bersama kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim, namun apabila mereka kembali kepada syaitan mereka, pimpinan-pimpinan mereka, pembesar-pembesar mereka dari orang-orang kufar, orang-orang kafir, maka apabila mereka bertemu atau kembali kepada syaitan mereka, orang-orang munafik, mereka mengatakan, inna ma'akum, sesungguhnya kami ini bersama kalian, sependirian, sekeyakinan dengan kalian. Innama nahnu mustazi'un, dan ketika kami berkumpul dengan kaum mukminin, hanya saja kami itu hanya mustahzi'un, hanya mengolok-olok, hanya menipu. Allahu yastahzi'u bihim, Allah subhanahu wa ta'ala membalas olok-olokan mereka.
Allah Subhanahu wa ta'ala membalas tipu daya mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya, dalam kekufurannya. Allah biarkan. Di dalam ayat ini, ayat yang ke-14 dan juga ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin yang berikutnya, yaitu apabila mereka bertemu kaum mukminin, mereka mengatakan, kami bersama kalian, kami beriman. Akan tetapi sekedar mengaku beriman di lisan la yakfi, tidak mencukupi. Apabila hatinya menyelisihi dan bertentangan dengan lisannya. Karena yang namanya iman adalah al-i'tiqad bil jinan, wal qaul bil lisan, wal amalu bil arkan. Meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Jadi hatinya, lisannya, dengan amal perbuatannya serasi, sesuai. Ini orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang munafik, imannya hanya di lisan, saya beriman, saya muslim. Atau kalau zaman sekarang KTP-nya Islam, akan tetapi hatinya tidak Islam. Hatinya menentang Islam. Namun apabila bersama kaum mukminin, maka dia mengatakan, kami bersama kalian, kami beriman, agama kita satu. Tetapi ketika mereka berkumpul dengan orang-orang kafir, mereka juga mengatakan, kami bersama kalian. Adapun kalau kami berkumpul dengan kaum mukminin, kami hanya mengolok-olok saja, cuma menipu mereka, kami pura-pura. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wallahu yastahzi'u bihim, Allah membalas olok-olok mereka. Dan Allah membiarkan mereka dalam kesesatannya, bebas, terombang-ambing dalam kesesatannya, dalam kekufurannya. Maka seorang mukmin harus punya pendirian, punya prinsip yang kuat, pendirian yang kuat, tidak terombang-ambing ke sana kemari. Nah, ketika orang-orang kafir maju teknologinya, hebat teknologinya, lebih modern, lebih ini dan itu, maka dia ragu kepada kaum muslimin, yang kaum muslimin masih berada di bawah dalam hal teknologi misalnya. Ragu dengan kebenaran Islam akhirnya. Hati-hati ketika bersama kaum mukminin mengatakan kami beriman, kemudian ketika bersama orang-orang kafir mereka juga mengatakan kami bersama kalian. Manhaj pramuka. Nah, pramuka kan di sini senang, di sana senang. Nas'alullah as-salama wal afiyah.
Maka ini juga pelajaran atau faedah bagi kita sebagai kaum muslimin. Ketika kaum muslimin telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berpecah menjadi 73 golongan, ya, hanya satu yang selamat, yaitu mereka yang berada di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para pendahulunya, para pendahulu Islam, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka berpegang teguhlah, istiqomahlah, ya, dengan manhaj ahlus sunnah. Istiqomahlah bersama dengan ahlus sunnah, mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Jangan kesana oke, kesini oke, ya. Sana senang, di sini senang. Baik. Ikut kajian sini juga ikut kajian sana. Orang seperti ini bingung akhirnya. Dalam kajian Ahlus Sunnah mengatakan yang seperti ini menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini bid'ah. Kemudian dia bermajelis dengan selain Ahlus Sunnah, ya. Mereka mengatakan yang seperti ini itu bagus, ya. Nah, baik. Akhirnya bingung. Maka inilah buah dari prinsip sana sini oke. Saya kan cuma ngambil ilmunya. Taib. Al ilmu dinun, fanduru aman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama. Maka lihat dari mana kalian mengambil ilmu. Jangan sembarangan orang. Harus orang yang jelas, benar manhajnya, istiqomah di atas pemahaman yang benar. Sembarangan orang bisa diambil ilmunya. Kalau dahulu pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, nah, masih sedikit fitnah, ya, aman kita ngambil ilmu. Ilmu dari para ulama ketika itu. Namun ketika muncul kedustaan, muncul penyimpangan, ya, maka mereka mengatakan sammulana rijalakum. Hak, tunjukkan sanadnya. Siapa yang membawa ilmu? Siapa dia? Apakah yang istiqomah? Nah, apakah yang berhak untuk diambil ilmunya ataukah tidak? Jadi sejak zaman dulu, ya, nah, sudah diamalkan, sudah diyakini bahwasanya mengambil ilmu itu nggak sembarangan orang diambil ilmunya. Maka ini sebagai faedah, ya, seorang ahlus sunnah, ya, orang salafi tidak sana sini oke, melainkan teguh kuat dengan pendiriannya di atas sunnah, dan hanya belajar atau mengambil ilmu dari orang-orang yang jelas dia itu orang yang istiqomah di atas manhaj yang benar, yang berada dalam bimbingan para ulama. Orang-orang munafik, mereka memiliki prinsip sana sini oke. Bersama kaum mukminin mereka mengatakan kami bersama kalian. Kemudian ketika bersama orang-orang kafir juga mereka mengatakan kami bersama kalian. Ini sifat-sifat orang munafik. Kemudian
Kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat ini. Qala Syekh rahimahullah, hadza min qaulihim bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ini ucapan mereka, ucapan orang-orang munafik, hanya di lisan mereka. Ucapan yang hanya di lisan, yang tidak selaras dengan hatinya. Hatinya kafir, tapi lisannya mengatakan saya beriman. Wa dzalika annahum idza ijtama'u bil mu'minin azharu annahum ala tariqatihim wa annahum ma'ahum. Yang demikian karena mereka ketika berkumpul dengan kaum mukminin, mereka menampakkan keislaman. Mereka menampakkan bahwasannya mereka itu berada di atas jalan kaum mukminin. Mereka menampakkan bahwasannya mereka bersama kaum mukminin. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika mereka kembali atau berkumpul dengan syaitan-syaitan mereka. Apa yang dimaksud dengan syaitan-syaitan mereka? Airu asaihim wa kubaraihim fisyarr, yaitu pimpinan-pimpinan mereka dan pembesar-pembesar mereka dalam kejelekan, yaitu pembesar-pembesar orang-orang kafir. Ketika bertemu dengan orang-orang kafir atau pembesar-pembesar mereka, maka orang-orang munafik mengatakan, qalu inna ma'akum fil haqiqah, sebenarnya kami ini bersama kalian. Wa inna ma nahnu mustahzi'un bil mu'minin bi idharina lahum, hanya saja kami ini mengolok-olok kaum mukminin dengan kita atau kami menampakkan keislaman kepada mereka. Inna ala tariqatihim, sesungguhnya kami ini berada di atas jalan mereka. Itu jalannya orang-orang kafir. Fahadhihi haluhum al-batina wal-zahirah. Dan inilah kondisi mereka orang-orang munafik. Kondisi lahir mereka dan batin mereka. Lahirnya menampakkan keislaman, sedangkan batinnya adalah batin yang kafir. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli, dan tipu daya yang jelek, makar yang jelek tidaklah mengenai kecuali kepada yang membuatnya, kecuali yang membuat makar tersebut. Jadi mereka membuat makar, membuat tipu daya, dan yang sebenarnya tipu daya tersebut, makar tersebut akan mengenai mereka. Jadi mereka membuat tipu daya dan makar, tetapi tipu daya dan makar tersebut sebenarnya adalah mengenai mereka. Makar tersebut sebenarnya adalah makar untuk mereka sendiri. Adapun kaum mukminin walhamdulillah, tidak tertipu, tidak terkenai dengan makar-makar tersebut, karena mereka telah mendapatkan penjelasan dalam ayat-ayat ini tentang orang-orang munafik. Sehingga tidaklah orang-orang munafik itu membuat makar atau tipu daya kecuali kepada diri mereka sendiri. Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas olokan-olokan mereka.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan mereka atau membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya. Allah tambahkan kesesatannya kepada mereka. Allah yastahzu bihim. Allah mengolok-olok mereka, yaitu Allah membalas olokan-olokan mereka. Sifat mengolok-olok sifat bagus atau sifat jelek? Hah? Sifat apa? Sifat jelek. Kenapa di sini Allah mengolok-olok mereka? Hah? Nah, dalam hal yang seperti ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala membalas. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala membalas. Bukan Allah yang memulai mengolok-olok, tetapi Allah membalas olokan-olokan mereka. Seperti membuat makar, menipu dan seterusnya. Ini sifat yang jelek, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala membalas tipuan mereka. Jadi Allah menipu mereka, yaitu membalas tipuan mereka. Wa hadza jazaa'un lahum, dan ini balasan bagi mereka. Ala istihza'ihim bi'ibadih, atas olok-olokan mereka orang-orang munafik kepada hamba-hamba Allah. Faman istihza'ihi bihim an zayyana lahum ma kanu fihi minasyaqa'i wal halatil khabithah. Dan di antara olok-olokan Allah kepada orang-orang munafik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala hiasi bagi mereka kesesatan dan kondisi khabith mereka, kondisi buruk mereka, keadaan buruk mereka, dan syaqa atau kesesatan mereka, Allah hiasi seakan-akan benar, sehingga mereka semakin yakin dengan kesesatan tersebut, semakin percaya dengan kesesatan tersebut. Ini sebagai balasan dari olok-olokan mereka kepada kaum mukminin. Allah balas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hiasi kesesatan mereka, ya, kekufuran mereka, sehingga mereka semakin yakin kalau mereka merasa berada di atas kebenaran, padahal sesungguhnya mereka berada di atas kesesatan. Hatta dhannu annahum ma'al mu'minin, sampai mereka menduga, meyakini bahwa mereka itu bersama kaum mukminin. Lamma lam yusallitillahul mu'minina alaihim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menguasakan kaum mukminin kepada mereka, kepada orang-orang munafik. Itu kalau orang-orang munafik bebas hidup di tengah-tengah kaum mukminin. Wa man istihza'ihi, dan termasuk daripada istihzanya Allah kepada orang-orang munafik. Wa min istihza'ihi bihim yaumal qiyamah. Kalau tadi olok-olokan Allah kepada kaum mukminin di dunia, Allah hiasi kesesatan mereka, kekufuran mereka, sehingga mereka semakin kufur, semakin sesat. Kemudian termasuk daripada olok-olokan Allah kepada kaum munafikin, sebagai bentuk balasan olok-olokan orang-orang munafik kepada kaum mukminin, Allah balas juga pada hari kiamat olok-olokan mereka. An yu'tiyahum ma'al mu'minina nuran zahiran, itu Allah berikan kepada orang-orang munafik cahaya yang jelas, sebagaimana kaum mukminin juga di hari kiamat nanti memiliki cahaya yang jelas, cahaya yang terang. Di kaum mukminin dengan kaum munafikin memiliki cahaya pada hari kiamat nanti.
Allah berikan cahaya. Fa idza masyal mu'minuna binurihim tufi'a nurul munafikin. Ketika kaum mukminin berjalan dengan cahaya mereka, tetap bercahaya, tufi'a nurul munafikin, sedangkan cahaya yang ada pada orang munafik ya dipadamkan. Tadinya sama-sama punya cahaya. Ketika berjalan kaum mukminun dengan cahayanya, tidak padam, tetapi orang-orang munafik dipadamkan cahayanya. Wa baqau fi dzulmah ba'da nur mutahayyirin, dan mereka berada di dalam kegelapan setelah adanya cahaya. Tadinya bercahaya langsung gelap, Allah padamkan. Mutahayyirin, dalam keadaan bingung. Ini namanya gelap, bingung. Ini sebagai bentuk istihza, balasan olok-olokan mereka kepada kaum mukminin. Allah balas juga di hari kiamat nanti. Fama a'dhamul ya'si ba'da tama'. Maka sungguh sangat besar keputusasaan mereka pada hari kiamat nanti. Ya. Setelah mereka itu sebenarnya berharap, ya, berharap, ada cahaya ini. Setelah berjalan ternyata padam cahayanya. Sedangkan kaum mukminin yang benar-benar beriman tetap dengan cahayanya. Ini sebagai balasan tipu daya mereka orang-orang munafik kepada kaum mukminin. Allah balas di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharratkum billahil ghurur. Tadinya sama-sama bercahaya, ketika berjalan kaum mukminin tetap dengan cahayanya, adapun orang-orang munafik padam cahayanya. Kemudian mereka menyeru kepada kaum mukminin, yunadunahum alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian wahai kaum mukminin? Qalu bala. Kaum mukminin menjawab, iya, memang dulu kalian bersama kami. Walakinnakum fatantum anfusakum, tetapi kalian telah berbuat fitnah kepada diri kalian sendiri, yaitu kalian menghancurkan diri kalian sendiri. Wa tarabbastum, dan kalian menunggu kehancuran kaum mukminin. Wartabtum, dan kalian ragu, bimbang. Wa gharratkumul amani, dan angan-angan telah menipu kalian. Hatta jaa amrullah, sampai datang ketetapan dari Allah. Wa gharratkum billahil ghurur, dan syaitan yang sifatnya adalah penipu, syaitan sang penipu telah menipu kalian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan telah menipu orang-orang munafikin. Maka ini jawaban orang-orang yang beriman ketika orang-orang munafik mengatakan, bukankah kami dulu bersama kalian, sholat bersama kalian, jihad bersama kalian. Orang-orang munafik ikut jihad sama Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika itu. Maka jawaban kaum mukminin, iya betul dulu kami bersama kalian, tetapi kalian menghancurkan diri kalian sendiri. Bahkan kalian menunggu kehancuran kaum muslimin. Kalian ragu dengan kebenaran Islam. Kalian telah ditipu oleh angan-angan panjang sampai datang ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qauluhu wa yamudduhum ayaziduhum. Firman Allah Ta'ala wa yamudduhum, artinya yaziduhum, Allah tambahkan kepada mereka. Fi tughyanihim. Kemudian firman Allah fi tughyanihim ay fujurihim wa kufrihim. Dalam
kemaksiatan-kemaksiatan mereka dan juga dalam kekufuran mereka. Ya'mahun. Kemudian firman Allah Ta'ala ya'mahun ay hairuna mutaraddidun, bimbang dan ragu. Bimbang dan ragu. Allah tambahkan kebimbangan dan keraguan mereka. Allah tambahkan kesesatan mereka, penyimpangan mereka. Allah biarkan mereka sesat, Allah biarkan mereka menyimpang. Dan mereka semakin terombang-ambing dalam kesesatan, dalam kekufuran, dalam kemaksiatan. Wahada, dan ini min istihzaihi ta'ala bihim, dan ini termasuk dari balasan olok-olokan orang-orang munafik kepada kaum mukminin. Itu Allah membalas olok-olokan orang-orang munafik kepada kaum mukminin. Allah balas dengan apa? Allah biarkan mereka tersesat. Allah biarkan mereka lezat dengan kekufurannya, merasa menikmati kekufurannya. Allah biarkan mereka dalam keadaan bingung, bimbang, ragu. Ini sebagai bentuk balasan olok-olokan mereka kepada kaum mukminin. Baik, selesai dari penjelasan ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Bahasanya di antara sifat-sifat orang-orang munafik, mereka mengaku beriman ketika bersama orang-orang yang beriman, kaum mukminun, dan mereka mengaku kafir ketika bersama dengan orang-orang kafir. Kemudian Allah balas tipu daya mereka dan olok-olokan mereka di dunia dan di akhirat. Nas'alullah salamah wal afiyah. Taib naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.